Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Cerai Ramba Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yudhistira dengan NIM 2305020038 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kebijakan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Baik, yang pertama masuk ke latar belakang mengenai kebijakan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Isu ini menjadi sangat krusial karena karakteristik wilayah kita yang didominasi oleh lautan sebesar 96%. Dalam kurung pemerintah Provinsi Kepri 2023. Kondisi geografis kepulauan ini menjadi sektor perikanan sebagai urat nadi, ekonomi, dan tumpuan hidup utama bagi masyarakat pesisir kita. Kebijakan ini secara yuridis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, khususnya bagi nelayan kecil dengan bobot kapal di bawah 30 GT. Urgensi dari kebijakan ini sangat nyata karena struktur biaya bahan bakar mencakup sekitar 60% hingga 70% dari total biaya operasional nelayan setiap kali melaut. Dalam kurung Sari N. Setiawan 2022. Namun, terdapat anomali yang kontradiktif di lapangan. Meskipun pemerintah melalui laporan resminya mengklaim ketersediaan stok memadai, nelayan di wilayah seperti Tanjung Pinang, Bintan, hingga Natuna masih terus menghadapi kendala kelangkaan kronis dan antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN. Dalam kurung Yuliani 2024. Saya memilih kasus ini karena adanya ketimpangan informasi yang tajam dalam kurung Batam Pos 2024. Di satu sisi, otoritas pusat menyatakan stok aman, namun di lain nelayan harus mengantri berhari-hari hanya untuk mendapatkan jatah bahan bakar guna menyambung hidup. Inilah yang akan saya bedah secara mendalam mengapa kebijakan yang terlihat ideal secara administratif di pusat justru mengalami distorsi dan kekacauan saat diimplementasikan di perairan Kepulauan Riau. Untuk menganalisis kompleksitas hambatan penyaluran solar subsidi ini, saya menggunakan kerangka teori implementasi dari George C. Edward III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada 4 variabel yang saling memengaruhi. Yang pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam kurung Edward III tahun 1980. Saya bedah variabel tersebut satu persatu sesuai realitas di Kepulauan Riau sebanyak 4 variabel. Yang pertama, komunikasi, yang dimana masalah utama di Kepri adalah transmisi informasi yang tidak merata dalam kurung BPH Migas 2023. Aturan mengenai kuota dan mekanisme terbaru seringkali terlambat sampai ke nelayan di pulau-pulau terpencil. Sosialisasi mengenai syarat teknis penerimaan subsidi juga masih sangat minim, sehingga banyak nelayan tradisional yang terhambat aksesnya hanya karena tidak memiliki kartu atau dokumen tertentu. Dalam kurung Sari N. Setiawan tahun 2022. Yang kedua, sumber daya yang dimana infrastruktur fisik seperti stasiun pengisian diesel nelayan atau SPDN memang telah ditambah secara bertahap dalam kurung Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri tahun 2023. Namun, sumber daya manusia untuk fungsi pengawasan di lapangan masih sangat terbatas. Keterbatasan pengawas ini menyebabkan celah penyimpangan di tingkat penyalur sulit untuk dideteksi secara cepat. Yang ketiga, disposisi, yang dimana variabel ini menyoroti sikap mental para pelaksana kebijakan di lapangan. Ditemukan cenderung pengelola SPDN yang lebih mengutamakan distribusi kepada pengepul atau sektor industri karena mereka membayar di atas harga
eceran tertinggi demi keuntungan pribadi, dalam kurung Suranto 2023. Ini adalah masalah integritas pelaksana yang tidak sejalan dengan tujuan awal kebijakan. Kemudian yang terakhir, struktur birokrasi, yang dimana mekanisme pengambilan solar mengharuskan nelayan memiliki surat rekomendasi dari dinas. Prosedur ini sangat panjang dan birokrasinya terfragmentasi antara instansi pusat dan daerah, dalam kurung Suranto tahun 2023. Akibatnya, nelayan kehilangan banyak waktu produktif di daratan hanya untuk mengurus administrasi dibandingkan melaut mencari ikan. Kemudian dapat dianalisis ketidaksesuaian terhadap teori versus lapangan. Terdapat poin kritis dalam teori Edward III yang tidak selaras dengan kondisi objektif di Kepulauan Riau. Teori tersebut berasumsi bahwa apabila sumber daya fisik dan ketersediaan stok sudah mencukupi, maka proses implementasi secara linear akan berjalan lancar, dalam kurung Edward tahun 1980. Kenyataannya di Kepri, data statistik menunjukkan bahwa kuota solar bersubsidi jika dihitung secara matematis sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan seluruh nelayan yang terdata, dalam kurung BPH Migas 2023. Namun, kegagalan tetap terjadi karena teori ini tidak mempertimbangkan faktor kebocoran sistem di wilayah kepulauan yang luas. Solar di Kepri seringkali menghilang bukan karena stok kurang, melainkan karena ditarik oleh sektor industri dan pertambangan yang memiliki daya beli lebih tinggi, dalam kurung Batam Post tahun 2024. Jadi, asumsi teori yang menyebutkan kecukupan stok fisik adalah kunci, terbukti kurang akurat dalam konteks lokal Kepri. Masalah utamanya bukan pada kuota barang, melainkan pada kerentanan jalur pengawasan yang mudah ditembus oleh kepentingan ekonomi di luar, dalam kurung Suranto tahun 2023. Selanjutnya, masuk ke evaluasi kebijakan dan hambatan data. Berdasarkan indikator efektivitas, kebijakan subsidi ini dinilai belum berhasil mencapai sasarannya. Banyak nelayan kecil di pesisir Kepri yang terpaksa membeli solar non-subsidi di pasar gelap karena tidak sanggup menghadapi antrean yang tidak pasti, dalam kurung Yuliani tahun 2024. Hal ini menciptakan beban finansial tambahan yang justru bertentangan dengan tujuan utama pemberian subsidi. Hambatan terbesar yang saya hadapi dalam analisis ini adalah aksesibilitas data yang transparan. Sangat sulit untuk mendapatkan data resmi yang jujur mengenai berapa volume solar yang sebenarnya diselewengkan setiap bulannya, dalam kurung Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri tahun 2023. Pemerintah cenderung hanya menyajikan data kuota yang disalurkan, namun tidak memiliki verifikasi akhir mengenai siapa yang benar-benar menerima solar tersebut di ujung pompa bensin. Keterbatasan data ini membuat evaluasi saya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan fakta lapangan melalui suara nelayan, dalam kurung Suranto tahun 2023. Kesimpulan evaluasi ini menjadi lebih fokus pada dampak sosial ekonomi nelayan daripada angka statistik kerugian negara yang seringkali sengaja dikaburkan oleh oknum di lapangan. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir mengenai metode evaluasi dan perubahan rekomendasi kebijakan. Metode yang paling relevan untuk mengkaji fenomena ini adalah deskriptif kualitatif, dalam kurung Suranto tahun 2023. Penggunaan angka statistik saja tidak akan mampu memotret bagaimana nelayan kecil dipersulit oleh labirin birokrasi dan permainan oknum penyalur. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya dalam memberikan gambaran utuh mengenai ketidakadilan distribusi secara mendalam. Meskipun demikian, kelemahannya terletak pada sifat data yang sangat kontekstual sehingga sulit untuk digeneralisasi pada wilayah daratan luas di Kepulauan Riau. Sebagai solusi strategis, sistem kebijakan ini perlu dirombak secara total melalui dua langkah utama. Yang pertama, digitalisasi terintegrasi, yang dimana penggunaan teknologi digital melalui full card harus diintegrasikan secara wajib dengan kartu Kusuka, dalam kurung Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Dengan sistem ini, setiap transaksi terekam secara real time dan mencegah satu kapal melakukan pengambilan berulang atau SOP pengamanan. Kemudian yang kedua, pengawasan berbasis komunitas, yang dimana mekanisme pengawasan harus melibatkan asosiasi nelayan lokal sebagai garda terdepan, dalam kurung Suranto tahun 2023,
Nelayan lokal memiliki pengetahuan teritorial yang kuat mengenai siapa saja yang benar-benar aktif melaut sehingga mereka bisa menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap penyimpanan di SPDN. Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil pemaparan materi tadi menunjukkan bahwa kemacetan implementasi kebijakan solar subsidi di Kepulauan Riau berakar pada rendahnya komitmen pelaksana atau disposisi dan struktur birokrasi yang belum berpihak pada efisiensi waktu nelayan. Jika pemerintah tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap oknum dan enggan beralih ke sistem pengawasan digital, maka nelayan kecil kita akan terus terjepit dalam lingkaran kemiskinan. Implikasinya, kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau tidak akan pernah mengalami kemajuan yang signifikan.